Di antaranya cerita si ibu itu. Begitu mereka mau bongkar kuburannya, belum gali, belum banyak, belum masuk ke dalam, mereka mencium baunya atau harumnya bunga. Sampai habis itu puluhan tahun yang telah dikuburkan. Begitu ditanya sama keluarganya, memang ternyata kebiasaan ibu itu membaca surat Tabarak setiap malam mau sebelum tidur. Bagi Allah yang maha kaya, yang maha terpuji, bagi Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah untuk menghabiskan semua manusia dan semua makhluknya, membinasakan dan menggantikan dengan makhluk yang baru. Jika Dia Allah menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Memusnahkan? Begitu saja? Habis? Ini semua miliaran makhluk, manusia, jin, malaika, binatang, tanam-tanaman, bermacam-macam ada yang kita tahu, yang kita tidak tahu. Ternyata bagi Allah yang maha kaya sangat kecil. Allah bisa menghabiskan mereka ini semua dan menggantikan dengan makhluk yang baru. Makhluk yang baru yang bagaimana? Yang seluruhnya berzikir, menimba Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, mencintai Allah, tidak berubah sama sekali sampai akhir hayat. Apakah Allah tidak mampu itu? Malah justru Allah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Bagi Allah menciptakan seluruh makhluk dan membangkitkan di hari kiamat seluruh makhluk seperti Allah menciptakan satu makhluk dan membangkitkan satu makhluk. Coba bayangkan, bagi Allah menciptakan seluruh makhluk, membangkitkan di hari kiamat seluruh makhluk, seperti menciptakan satu dan membangkitkan satu. Bagi Allah sama. Subhanallah. Allah maha kuat, Allah maha raja, Allah maha segala-galanya. Oleh karena itu, orang yang ingin berlaku dosa dan maksiat, jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihat yang sedang melihat kita itu siapa. Bisa kita malu kalau dilihat sama orang tua kita, bisa malu dilihat sama suami kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, sahabat kita, kita malu. Malah begitu ada seorang melihat kita di tempat dosa maksiat, kita malu. Salah nyangka, bukan salah fikir kita berlaku dosa maksiat, kita hanya lewat, tapi ternyata kita lewat di satu tempat, lokasi itu dikenal tempat subuhat, tempat dosa maksiat. Kita tidak ada niat sama sekali, cuman kita hanya lewat saja, dilihat sama seorang lain, langsung kita datangi, jangan salah faham, saya cuma lewat saja. Kita takut ada manusia salah faham terhadap kita, apalagi bagi Allah yang nyata, yang jelas, melihat apa yang tersembunyi dalam hati kita. Allah maha melihat. Apa yang kita jawab? Masa ada rasa malu Allah melihat kita sedang berlaku dosa? Artinya Allah menurunkan segala nikmat, malah kita melawan Allah dengan dosa dan maksiat. Sampai Allah berfirman di hadis qudsi, muazzam, Allah berfirman di hadis yang qudsi, ya ibn Adam, engkau tidak ada rasa malu? Senantiasa aku menurunkan segala nikmat kepadamu, tapi engkau senantiasa melawanku dengan dosa dan maksiat. Astaghfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد الحمد لله يا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Masih ingat apa yang saya sampaikan tadi? Jadi inti dan hikmah daripada cubaan dan ujian adalah untuk kita berdoa. Allah mau dengar bisikan doa. Allah paling senang, suka. Kenapa Allah suka doa pas ada cubaan dan ujian? Karena memang doa di saat itu keluarnya benar. Sampai kita merasa sudah putus asa, sudah kita berikhtiar ke sana sini, ternyata seluruh manusia menutupi jalur dan pintu. Kita betul-betul sudah pasrah lahir batin, tidak ada jalan lain. Kita bermunajat kepada Allah dalam keadaan betul-betul lagi butuh. Jadi orang itu bukan hanya saat senang, dia saat senang berdoa, tapi saatnya dia susah doanya luar biasa. Tapi yang na'udzubillah, orang yang saat senang tidak pernah berdoa, malah saat susah malah mati rasa ya. Tahu mati rasa? Faham mati rasa? Tidak ada rasa, mati rasa. Sampai pernah saya berjumpa sama seorang, dia lagi diuji Allah. Saya bilang, Pak, jalan keluarnya satu, doa. Jangan putus doa.
Dia bilang saya lagi senang saja doa tidak diterima, apalagi lagi susah. Saya bilang inilah namanya mati rasa. Allah sengaja memberikan cubaan dan ujian untuk kita mendapat ampunan, untuk kita bisa melatih diri ikhlas. Coba saat Bapak Ibu, saat mohon maaf orang-orang minta sama kita di jalan di mana-mana, kira-kira ada yang pernah minta sama kita, Mbak, kasih sedekah ya. Kalau tidak mau kasih ya terserah. Kira-kira ada enggak begitu? Kalau kita melihat ada orang seperti itu, apa yang kita miskin sombong lagi. Tapi apa? Karena dia merasa diri lagi butuh. Padahal tak nangis, pura-pura nangis. Biar kita apa? Tersuntuh, bermacam-macam ucapan, bermacam-macam sampai kita berapapun tidak apa-apa. Yang penting dia bisa dapat. Dengan keyakinan dan harapan dengan cara ini bisa menyentuh perasaan kita. Malah yang luar biasa itu terjadi sama saya. Pernah waktu saya naik taksi pas lampu merah. Kemudian saya perhatiin ada anak-anak lagi jalan dari mobil ke mobil, mobil ke mobil. Terus di sebelah mobil saya ada satu, di sebelah taksi ada satu mobil, anak itu berdiri di situ. Terus dia megang ada satu apalah bahasa Indonesia tidak faham saya. Hah? Kecerikan ya. Terus tok-tok sambil nyanyi ya lagu-lagu Indonesia. Begitu dia pindah ke taksi, dia mulai dengan lagu Indonesia. Begitu dilihat, fokusnya melihat, oh ini orang Arab. Tala'al badru. Langsung rubah. Dia sampai saya bilang, orang miskin pintar. Sampai dia bisa betul-betul ini dilihat ini orang cara Arab ya. Malah ada yang luar biasa. Pas saya keluar dari Masjid Sunda Kelapa, dekat-dekat sini di Cikini ketemu satu orang miskin. Begitu lihat saya, folos. Saya bilang orang-orang bisa bahasa Arab lagi. Kenapa seperti ini? Inilah cara sistem agar menyentuh perasaan dan menarik perhatian. Allah Subhanahu wa taala saat menguji kita, ini termasuk salah satu cara Allah supaya kita bisa mengeluarkan doa dengan indah, dengan ikhlas. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau buah zaitun, tahu buah zaitun? Direpes di alat, kan ada alatnya khusus. Untuk apa? Direpeskan dan apa? Untuk apa? Keluarkan apa? Seindah dan semanis minyak zaitun. Begitu juga buah di jus dimasukin dalam alat apa? Untuk apa? Dikeluarkan semanisnya jus bermacam-macam, ya. Begitu juga manusia. Begitu Allah menguji manusia untuk kompres manusia untuk mengeluarkan apapun yang termanis dalam hatinya. Apa yang termanis dalam, sebagaimana minyak zaitun keluar dari dalam buah zaitun, jus yang manis keluar dari dalam buah yang manis, begitu juga saat kita diuji sampai kita betul-betul sempit, sampai putus asa, sampai sudah merasa tidak punya harapan apa-apa, apa yang keluar dari hati kita? Ikhlas, cinta, penuh harapan. Tidak ada selain Allah yang maha menolong. Inilah manisnya yang Allah cari. Manis yang tersembunyi, yang selama ini saat kita serang tidak pernah keluar. Memang ada manusia tidak pernah keluar keindahan dan manisnya yang tersembunyi dalam hatinya, kecuali kalau diinjak. Mohon maaf bahasa kita ya, kalau diinjak baru keluar manisnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, latihkan diri saat Anda senang bisa menurunkan segala manisan yang ada, karena Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Allah paling senang dipuji. Kalau kita diberikan segala pertolongan oleh seorang manusia seperti kita, tapi selalu saat kita minta tolong dia, selalu dia bantu. Apapun yang kita butuh dia kasih, apapun yang kita minta dia berikan.
Kira-kira saat kita sempat puji dia, mau enggak? Siapa yang tidak mau? Karena kita tahu ini sebuah kewajiban, orang ini selalu bantu, padahal manusia sama-sama manusia. Dan saya selalu sampaikan, manusia dan manusia lain memiliki 4 sifat: miskin, fakir, dhaif, dan lemah. Miskin, ya selama dia masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir, selama dia tidak bisa berbuat apa-apa selain dengan pertolongan Allah. Kemudian dhaif, ya lemah. Begitu sudah jadi tua, kalau apalagi tidak punya anak yang menolong dia, bagaimana? Dan ajiz, artinya dia tidak punya upaya dan daya untuk melaksanakan sesuatu kecuali dengan izin Allah. Yang kita baca la haula wala quwata illa billah. Kalau memang kita yakini diri kita lemah, diri kita miskin, diri kita fakir, bagaimana bisa mendapatkan pertolongan dari manusia yang sifatnya sama? Oleh karena itu, kalau kita lemah, berarti kita mencari yang maha kuat. Kalau kita fakir, kita mencari yang maha kaya. Kalau kita miskin, kita mencari yang maha mulia. Kalau kita tidak punya upaya, kita mencari yang maha kuat. Itu semua hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Bagi Allah menghabiskan seluruh makhluknya dan menciptakan makhluk yang baru, sangat sederhana dan sebentar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak benci dosa maksiat, tapi Allah suka istighfar kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, laula annakum la tudhnibun. Coba bayangkan, laula annakum la tudhnibun. Kalau kita diciptakan Allah tapi tidak ada dosa dan maksiat sama sekali. Kalau tidak ada dosa maksiat, mohon maaf, berarti tidak ada istighfar, kan? Biasanya istighfar ada, kenapa? Karena kita merasa diri salah, merasa diri banyak kekurangan. Kata Rasulullah SAW, kalau seluruh makhluk Allah, terutama manusia, tidak ada dosa maksiat, akan Allah membinasakan mereka, menciptakan manusia yang baru, yang bisa dosa dan maksiat, kemudian istighfar, karena Allah suka istighfar. Faham? Jadi bukan Allah tidak benci dosa atau Allah suka dosa, bukan itu, tapi Allah menyukai istighfar. Cuma bayangkan, kalau seluruh manusia yang ada di bumi, miliaran manusia, semuanya tidak berdosa dan maksiat, kata Rasulullah, Allah tidak senang. Malah Allah membinasakan mereka dan menciptakan makhluk yang baru yang bisa dosa dan maksiat, dan intinya habis itu beristighfar. Terus ini ayat. Oleh karena itu jamaah sekalian, harus kita selalu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan melihat dosa itu besar atau kecil. Kita malu kalau terhitung kita bangun subuh tapi belum termasuk orang yang sudah salat malam. Kita malu terhitung kita orang-orang yang sudah bangun subuh dalam keadaan sehat walafiat, tapi ternyata tidak menutupi malamnya dengan salat witir. Kita malu kalau kita melihat seorang yang bangun salat subuh, malah ternyata lewat waktu salat subuhnya dia pesankan alarm untuk bangun jam kerja, tapi dia tidak mempesankan alarmnya untuk bangun salat subuh. Berarti dia lebih memperdulikan kerjaannya daripada memperdulikan salat subuhnya. Malah guru saya di Madinah memfatwakan, orang yang sengaja mempesankan alarm untuk jam kerja, artinya jam 7, berarti sudah dia ada niat tidak bangun salat subuh. Dia sudah berlaku satu hal
yang mengkafirkan dan keluar dia dari Islam. Bayangkan, guru saya menfatwakan, ada fatwa dari guru saya dari Madinah, orang yang sengaja pesan alarm di jam kerja, bukan jam salat, berarti sudah ada niat menatap dari sebelum tidur tidak salat subuh, kemudian dia bangun salat waktu jam 7 atau jam 8 untuk hanya kerja, berarti dia tidak memperdulikan salat, dia berdulikan kerjaannya. Kata guru saya, dia sudah kafir, keluar dari Islam. Berarti berapa banyak kali kita membaharui Islam kita. Beda sama seorang yang sudah berusaha berikhtiar pesankan alarmnya, tapi ketiduran. Tapi ketiduran ini kan macam-macam. Ada orang dia dengar alarmnya tapi dimatiin. Dimatiin, malas-malas terus tidur. Habis itu bangun, ya Allah maaf ketiduran. Memang Allah Maha tahu apa isi hati kita. Ada seorang bukan hanya lewat salat subuhnya, ada seorang kalau lewat takbirah bersama imam, dia bisa nangis 3 hari. Nangis 3 hari. Bagaimana takbirah ihram ini bisa lewat? Mohon maaf kalau kita mungkin salat lewat saja, biasa aja, malah ketawa. Ada seorang ibu waktu meninggal dunia umurnya 80 sekian, tetangga saya di Madinah. Subhanallah, ibu itu tidak pernah tidur malam kecuali baca surat Tabarak. Suaminya cerita sama saya, alasannya dia apa? Dia berkata, salah satu yang melindungi dari siksa kubur baca surat Tabarak. Saya takut setiap malam tidur, bisa jadi malam itu terakhir bagi saya di dunia, masuk di alam kubur belum membawa perlindungan surat Tabarak. Dari sebelum nikah suaminya menceritakan itu menjadi sebuah kebiasaan sampai umurnya 80-an. Apa yang terjadi? Pas dikuburkan, diantar jenazahnya ke kuburan, kuburnya sendiri keluar harumnya, harum kalau kita bilang bahasa Arab ward, bunga ya, harum bunga keluar dari kuburannya. Sampai sekian lama habis dikuburkan, biasa apalagi di Baqi'. Sekarang orang bertanya, kalau di Baqi' macam mana ini dari zaman Rasulullah sampai sekarang kok dah penuh-penuh ya? Berapa jutaan manusia dari 1400 tahun yang lalu, padahal Baqi' itu masih segitu aja ukurannya. Tapi macam mana bisa mencukupi? Biar Bapak Ibu tahu, di Baqi' ini yang ada di Madinah lebih daripada 10.000 sahabat Rasul. Lebih daripada 10.000 sahabat Rasul. Kalau di syuhada Uhud pernah terjadi banjir besar. Itu di sejarah Madinah. Terjadi banjir besar sesudah wafatnya syuhada Uhud, kuburan Sayyidina Hamzah dan orang-orang yang waktu perang Uhud. Ada banjir besar terjadi di kota Madinah sampai air turun dari gunung Uhud, terbongkar semua kuburan syuhada Uhud. Sejak mereka dikuburkan 400 tahun. Sesudah mereka dikuburkan sudah berapa lama? 400 tahun terbongkar semua kuburan syuhada Uhud. Sampai terlihat badan-badan sahabat. Yang ini ada ceritanya dalam sejarah Madinah. Ada satu buku namanya Sejarah Madinah. Apapun yang terjadi di zaman jahiliyah sebelum Rasul dan sesudah Rasul, sampai yang menulis buku itu, semua cerita-cerita yang terjadi di masa itu selama di kota Madinah. Di antaranya cerita banjir itu yang terbesar. Yang indah, kuburan syuhada Uhud yang sudah 400 tahun dikuburkan, begitu terbongkar dan dikuburkan lagi, badan mereka masih hangat, malah bekas darah-darah mereka karena meninggal syahid masih juga hangat, dan sepertinya badan mereka masih utuh.
Padahal mereka sudah 400 tahun. Jadi cerita di Al-Baqi', yang pengurus Al-Baqi' itu salah satu kenalan kita, dia menceritakan beberapa sekian lama yang sudah dikuburkan kita bongkar. Kita bongkar orang yang ada di kubur, kita bongkar, kita pindahin. Kalau dia yang terisi memang masih utuh badannya, dibiarkan. Tapi yang sudah menjadi tulang hancur, kita kumpulkan semua tulang-tulang itu menjadi di dalam satu kuburan. Terkumpul semua isinya hanya tulang-tulang. Di antaranya cerita si ibu itu. Begitu mereka mau bongkar kuburannya, belum gali, belum banyak, belum masuk ke dalam, mereka mencium baunya atau harumnya bunga. Sampai habis itu puluhan tahun yang telah dikuburkan. Begitu ditanya sama keluarganya, memang ternyata kebiasaan ibu itu membaca surat Tabarak setiap malam mau sebelum tidur. Berarti Bapak Ibu, dari tanda-tanda yang kita lihat, dari amalan dan ayat-ayat ini, bagaimana kita sangat membutuhkan segala sesuatu dari Allah. Apa itu sesuatu itu, lahir maupun batin, dunia maupun akhirat. Apalagi di zaman-zaman ini yang banyak fitnahnya, banyak godaannya, kita sangat membutuhkan bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan Allah di setiap waktu dan setiap saat, apalagi di ujung hayat kita, apalagi di akhir hayat kita, apalagi di hari kiamat. Inilah amalan-amalan yang sederhana. Istiqamah baca surat Tabarak, istiqamah jaga witir, istiqamah jaga salat duha, istiqamah bersedekah, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berzikir, jangan berhenti membaca kitabullah setiap hari walaupun satu ayat. Dan ini insyaAllah yang menjadi tema khutbah saya besok. Khutbah saya Jumat besok ini, besok Khamis, lusa Jumat, saya membawakan khutbah yang bertema Al-Quran temanku. Al-Quran temanku. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai teman? Kapan saatnya kita bisa menjadikan Al-Quran? Saya tidak bilang 24 jam, tapi saya bisa mengharapkan bisa kita memegang Al-Quran paling tidak seperti kita megang BlackBerry. Itu paling tidak. Itu istilahnya Quran temanku. Yang saya herankan, kalau kita keluar rumah, saya berkali-kali terjadi sama saya dan teman-teman, begitu sudah berjalan jauh, oh maaf, balik. Kenapa? Ada yang tertinggal. Apa? HP. Tapi kira-kira kapan Bapak Ibu ada saatnya kita bisa berjalan jauh, sudah jauh dari rumah kita, balik. Terus apa? Ada yang tertinggal. Apa? Quranku. Yang tertinggal Quranku. Jadi pada kita betul-betul menjaga HP, malah kita menjaga Al-Quran. Al-Quran salah satu yang ada di dalam tas kita. Kemana kita pergi, bukan ada surat penting yang kita punya, bukan hanya KTP, bukan hanya ATM, bukan hanya pulsa, bukan hanya vouchernya, bukan hanya apapun yang kita butuhkan sehari-hari, tapi di antaranya yang kita selalu membawa adalah Al-Quran. Itulah cara jadikan Al-Quran sebagai temanku. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang sederhana kita bisa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita hidup, saat kita sakratul maut, maupun saat kita di alam kubur, yang Allah Maha tahu apa yang kita akan hadapi. Tidak ada yang bisa menceritakan apa yang telah dihadapi oleh orang meninggal. Kita bisa menceritakan bermacam-macam ayat yang Allah sudah sendiri menceritakan. Kita bisa menceritakan apa yang disampaikan Rasulullah SAW terhadap siksa ahli kubur atau kehidupan ahli kubur. Tapi
Setahu saya tidak ada yang bisa menceritakan secara terang dan jelas apa yang akan kita hadapi di alam kubur. Hanya orang yang sudah sendiri di alam kubur. Kalau boleh orang yang sudah di alam kubur keluar dan menceritakan apa yang terjadi, saya yakin kita tidak akan bisa tidur lagi. Saya yakin itu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersiapkan diri sebelum masuk di alam kubur itu. Apapun tempat tinggal kita dan dimanapun tempat tinggal kita, di rumah mewah, di rumah biasa, dengan keluarga maupun sendiri, di tempat yang teraman maupun di tempat yang tidak teraman, semuanya bagi kubur itu sama saja. Karena posisi kita satu, lokasi kita satu, tapi yang berbeda adalah isinya. Apa isi kuburan kita? Kalau kita rajin salat malam, rajin jaga salat 5 waktu, rajin senantiasa beristighfar, rajin senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya juga tekankan, salawat. Kita bisa mendapatkan 3 hal dari salawat. Diselesaikan hajat kita, diampuni segala dosa kita, dan dijauhkan dari segala kesusahan dan kesulitan, hanya lewat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keberatannya Bapak Ibu, kemana saja perginya, di mana saja anda berada, dalam keadaan wudu atau tidak, selalu membawa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Dalam berbanyak salawat kita terjamin dapat syafaat Nabi beliau. Dalam banyak salawat kita mendapatkan posisi yang terbaik di hari kiamat, dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita sama. Apalagi baru habisnya turunnya hujan, dan waktu turunnya hujan itu doa makbul. Kenapa doa makbul? Hikmahnya apa doa makbul saat turunnya hujan? Karena dijelaskan oleh ulama, pintu langit sedang terbuka. Jadi kesempatan kita memasukkan doa lewat langit. Semoga Allah melihat isi hati kita Bapak Ibu, dan dikabulkan segala hajat kita, diampuni segala dosa kita, diberikan segala kemudahan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ampuni segala dosa besar maupun kecil kami, ampuni dosa terang-terangan maupun sembunyi, ampuni ya Allah dosa di mana saja kami berlaku, birahmatika ya Arhamar Rahim. Ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami, ampuni segala dosa lahir batin kami ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa mata kami, ampuni dosa tangan kami, ampuni dosa langkah-langkah kaki kami. Ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, berapa kali kami ketiduran dari waktu salat subuh, berapa malam kami ketinggalan salat malam, dan berapa kali kami ketinggalan salat tahajud. Berapa hari ya Allah lewatnya hari-hari kami tanpa kami membaca kitab-Mu. Ya Allah, ini semuanya menjadi salah dan kekurangan kami. Ampuni ya Allah salah kami, ampuni ya Allah salah kami, tutupi kekurangan kami dan tutupi aib-aib kami. Sempurnakan amal ibadah kami dan terima segala amal ibadah kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, walaupun amal kami belum pantas menjadi ikhlas dan amalan ibadah kami belum begitu sempurna, tapi dengan maha kasih sayang-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan segala ampunan-Mu, ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, walaupun kami belum mampu menyempurnakan dan ikhlas. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, sayangi orang tua kami. Kami tidak mampu dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Kami serahkan kepada Engkau ya Allah, anjadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu dunia akhirat. Orang tua kami yang masih hidup,
Kuatkanlah kami lahir dan batin agar senantiasa kami berbakti baik sama mereka dan terhadap mereka. Orang tua kami yang telah meninggal, ya Allah, jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Jauhkan ya Allah kuburannya dari siksa neraka, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan bertemu dengan orang tua kami di surgamu ya Allah. Ya Allah, muliakan kami, berikan kepada kami kemuliaan, kemudahan bertemu dengan orang tua kami di surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kuatkanlah kami lahir dan batin agar kami istiqamah membaca kitab-Mu, agar senantiasa setiap hari dan setiap saat kami mendapatkan berkat dan cahaya Al-Quran ya Allah, yang menyinari kehidupan kami, yang memimpin kehidupan kami, supaya kami selamat dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lindunilah suami dan istri kami, rumah tangga kami ya Allah, agar kami memiliki rumah tangga istiqamah, sakinah, mawaddah, rahmah. Istiqamah ya Allah, rumah tangga kami bersatu dalam taqwa dan iman sampai akhir hayat. Pelihara anak dan cucu kami ya Allah menjadi anak dan cucu salih salihah dan istiqamah atas taat kepadamu. Anak dan cucu kami yang senantiasa berturut dan taat, yang senantiasa mengikuti dan menturuti orang tuanya ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Karena kami khawatir anak dan cucu kami tergoda dari fitnah dunia, dari fitnah harta, dari fitnah segala-galanya dalam lingkungan kami. Ya Allah, kami mohon ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha terpuji, Engkau maha segala-galanya. Rahmatilah kami dan pimpinlah kami, karena sungguh kami senantiasa hamba-Mu, hamba-Mu yang tidak bisa melepaskan diri dari hendak-Mu. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kami tidak punya upaya dan tidak punya daya untuk berlaku apa-apa, hanya dengan izin-Mu ya Allah. Ya Allah, murahkan rezeki kami, berikan kepada bapa ibu jamaah Sunda Kelapa ya Allah segala kemudahan. Di antara bapa ibu yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya. Di antara bapa ibu ya Allah yang berhutang, lunaskan hutangnya. Ya Allah, di antara bapa ibu yang memiliki persoalan, permasalahan di rumah tangga ya Allah, di malam ini yang saatnya turun hujan ya Allah, selesaikan segala masalahnya dan penuhi segala hajatnya, hajat lahir, hajat batin. Ya Allah, aku mohon untuk bapa ibu, tidak ada yang keluar dari Masjid Agung Sunda Kelapa malam ini sampai terhapus segala dosanya. Ya Allah, aku mohon untuk bapa ibu, tidak ada yang keluar dari Masjid Agung Sunda Kelapa malam ini sambil membawa masing-masing ridha Allah ya Rabbal Alamin. Ridha-Mu ya Allah, ridha-Mu ya Allah. Karena dengan ridha-Mu ya Allah kami mendapatkan segalanya dunia akhirat ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, selamatkan ya Allah jamaah kami, jamaah Sunda Kelapa, jamaah semua negara Indonesia, jamaah haji. Ya Allah, selamatkan mereka berjalanan dalam keadaan sihat wal afiat dan lancar ibadahnya, dan kembali ke tanah air membawa haji mabrur dan mendapatkan segala ampunan dosa-Mu ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, inilah permohonan kami, inilah doa kami, inilah ya Allah hajat kami. Ya Allah, terimalah, kabulkanlah, ya Allah ijabalah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.